Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini aku mau komentarin tentang TikToker dari Aceh dan Mbak Dewi Persik ya. Mereka saling mungkin berselisih paham di sini. Tapi kalau di sini aku dukung Mbak Dewi Persik karena di sini si TikTokers yang pakai jilbab itu ya, aku nggak tahu namanya. Mungkin dia mau pangsel sama Mbak Dewi Persik dan dia hanya mengedit video itu. Jadi apapun yang keluar dari mulut TikTokers Aceh itu jangan kalian tergiring opini negatif terhadap Mbak Dewi Persik. Sebenarnya niat dari Mbak Dewi Persik itu semuanya adalah baik. Beliau itu menginginkan supaya Aceh itu lebih baik ke depannya, tapi disalahgunakan, tapi ditafsir lain sama si TikTokers si Aceh ini. Aku ingatin buat TikTokers Aceh ini ya, jangan hanya bisa mengurus Mbak Dewi Persik itu masalah lirik ke, mau minum air 1 liter ke, 1 tong ke, nggak ada urusannya dengan kamu ya, nggak ada urusannya dengan kamu fokus aja ke diri kau sendiri, banyak berbuat kebaikan. Kalau memang kau banyak berbuat kebaikan dengan membantu korban bencana alam, tidak usahlah senggol-senggol Mbak Dewi Persik, oke? Dan aku ingatin juga, kalau memang mau bersosmedlah dengan baik tanpa harus menjatuhkan orang lain. Jadi seperti itu. Jadi apa yang kamu ucapkan sama Mbak Dewi Persik itu sebenarnya nggak perlu kamu publikasi atau gimana. Kalau kamu publikasi itu tandanya kamu itu mau pangsel sama Mbak Dewi Persik. Kalau memang kamu berbuat kebaikan untuk korban bencana alam, teruslah berbuat kebaikan tanpa kamu harus menjelekkan atau menjatuhkan figur artis ini artis itulah. Nggak perlu kayak gitu untuk menjadi terkenal ya. Jadilah diri sendiri dan naiklah tanpa harus menjatuhkan orang lain, itu lebih bagus ya. Jadi intinya apapun tentang Mbak Dewi Persik, jadi nggak usah terlalu menjelekkan gimana. Yang namanya penyanyi itu wajar salah lirik. Ketika penyanyi itu melakukan yang namanya salah lirik, mereka juga bisa memperbaiki. Setiap orang punya kesalahan ya. Dan kesalahan Mbak Dewi Persik ini salah lirik aja kamu permasalahkan. Kalau memang kamu orang baik, tidak perlulah kau meladeni Mbak Dewi Persik atau gimana. Karena Mbak Dewi Persik itu juga kalau dia mengeluarkan statementnya, dia semua itu sesuai kenyataan, bicaranya itu sesuai kenyataan. Jadi bukan yang dibuat-buat. Jadi lebih kurangnya seperti itu buat TikToker Aceh yang pakai jilbab. Aku nggak tahu sih namanya. Jadi cukuplah, tetaplah menjadi diri sendiri tanpa harus menjelekkan orang lain. Oke? Lebih kurangnya seperti itu. Jangan lupa disenggol dong kakak Nengsis yang cantik ini. Bye. Coba kalian yang buzzer-buzzer selama ini ngomong di media sosial, turun ke lapangan temui saya. Aku bawa kalian tengok, kalau nggak tunjangi kalian dalam kayu-kayu itu. Datanglah coba. Datanglah sini, coba ngomong di hadapan saya, ini berlebih-lebihan yang kau katakan tadi. Kalau nggak, coba datang. Nggak peduli aku mau di hadapan Polri di situ. Kalau nggak sebut aku nama aku Badi. Buzzer-buzzer semua turun kalian yang ada di Indonesia. Datang. Cutbul lagi berantem sama Dewi Persik. Nah, aku no comment. Sebab bencana tahun ini ya bukan cuma di Aceh ya. Karena kan ada di Aceh, di Padang, di Sibolga, di Bandung pun banjir, di Lumajang. Pokoknya di seluruh Indonesia itu banyak sekali bencana gitu ya. Sementara pemerintah itu tidak mau menetapkan bencana itu sebagai bencana alam gitu. Itu kenapa aku juga kurang tahu ya. Terus konon katanya ya, malah bantuan-bantuan itu suka dimanfaatkan oleh kalangan pejabat daerah gitu ya. Nggak tahu tuh, ada juga bantuan dari pemerintah itu malah dipungut pajak gitu ya. Jadi bantuan yang datang ke Aceh itu katanya ya, aku dengar Cutbul apa yang ngomong ya, aku lupa. Itu katanya dipungut biaya pajak gitu ya, dipungut pajak. Kok bisa bantuan kok diambil pajak? Terus ada juga bantuan yang dari pemerintah pusat itu dari diambilin sama DPRD gitu ya. Jadi kan DPRD daerah itu kayak cari muka gitu sama korban-korban banjir itu yang di Aceh itu. Yang di Aceh yang di mana-mana juga kayak dimanfaatkan, kayak dijadiin pencitraan gitu oleh kalangan pejabat-pejabat daerah gitu. Padahal itu kan bantuan dari pemerintah pusat gitu ya. Bukannya pemerintah itu nggak bantu. Pemerintah itu bantu, cuman kadang-kadang pemerintah pusat bantu, pemerintah daerah yang mempersulit gitu. Mempersulit, ada yang katanya diambil pajak lah,
yang diselewengkan bantuannya lah, nggak tahu dijual apa gimana, nggak tahu. Orang Indonesia itu kok kayak kotor-kotor otaknya gitu ya, yang udah tahu orang lagi kena bencana alam ya dipungut biaya, yang wifi digratisin oleh orang luar negeri malah dipungut biaya bayar 2.000 per jam. Kan orang Indonesia itu benar-benar pada nggak punya otak itu, yang ngambil keuntungan di atas bencana alam Indonesia. Jadi kayak ngambil keuntungan dari penderitaan orang kayak gitu. Orang-orang nggak punya otak kayak gitu di Indonesia itu banyak orang yang kayak gitu, nggak pada punya otak. Orang ada bantuan-bantuan yang malah dijadiin sebagai bisnis, ladang bisnis. Orang lagi kesusahan malah ada sebagian orang itu ngambil keuntungan dari bencana-bencana yang menimpa orang-orang Indonesia itu ya. Di Aceh lah, di Sibolga lah, di Padang lah, di mana-mana itu tuh ada pemerintah daerah itu malah ngambil keuntungan dari itu semua. Nah, enggak ada otak orang yang kayak gitu itu. Guys, ya sebenarnya aku tuh paling malas ngeladenin yang model-model kayak gini teman-teman ya. Dari kemarin aku tuh udah ngabaikan dia. Jadi kita tuh fokus dengan bencana yang ada di daerah Sumbar, Medan, dan Aceh. Jadi aku tuh nggak peduli apapun statement dia. Namun akan tetapi teman-teman bisa ngelihat hari ini kayaknya dia nih ada kelainan deh guys ya. Ada NPD-nya. Iya, kasihan loh. Kamu coba deh Kak, kamu periksa. Coba deh kamu periksa dulu ke psikolog. Kamu tuh ada masalah. Karena begini ya, kamu yang mengeluarkan statement bahwasanya masyarakat Aceh itu berisik ya. Kamu yang mengeluarkan statement terus kamu mau ngadu argumen pembenaran diri. Nggak bisa Mbak, nggak bisa. Kamu bakal kalah. Terus kamu menyampaikan di situ bahwasanya saya diduga meng-cut off video ya, menyebarkan video. Diduga itu bahasa nggak pasti. Ada akademik kamu berapa sih Mbak? Jangan cuma goyang doang, otak pakai. Ini mohon maaf ya teman-teman ya. Jangan nanti teman-teman mengira bahwa saya ini cari panggung. Mohon maaf, saya itu nggak ada niat untuk bergoyang ya. Saya itu nggak ada niat untuk bergoyang. Nggak perlu saya cari panggung. Insya Allah kita tuh udah ada power sendiri ya. Saya pintar membranding diri saya sendiri. Jadi nggak perlu saya tuh harus cari panggung biar dikata saya ini pansos. Mohon maaf ya, walaupun saya nggak terkenal sampai ke seluruh pelosok-pelosok negeri dengan cara bergoyang-goyang yang unfaidah, setidaknya kita tuh bisa membantu sesama manusia, bukan menghujat suku, membanding-bandingkan bencana. Itu bukan manusia namanya ya. Apalagi mengata-ngatakan bahwa kita tuh berpecah belah, bahwasanya kita nih, saya sebagai istri GAM ya, saya sebagai istri GAM ini kayak mengadu domba. Enggak Mbak, masyarakat sekarang udah bisa menilai ya, masyarakat bisa merasakan, bukan karena untuk difitnah, realita. Kan kemarin saya udah bilang Mbak, mending kamu itu ya benerin lirik lagu daripada kamu ikut yang nggak perlu. Terus ya, kamu itu bedain mana Meli sama Liter ya, agar kamu tidak salah, sehingga kamu ditertawakan oleh anak TK yang masih kecil ya. Mereka aja udah bedain mana Meli sama Liter, kamu nggak bisa bedain. Bisa-bisanya ditipu sama asisten sendiri. Kamu tuh harus smart Mbak. Cantik aja nggak cukup, goyangan hot aja nggak cukup kalau otak kosong ya. Udah, sekarang kita masyarakat Indonesia fokus aja nih dengan bencana, nggak usah fokus ladeni dia. Kalau mau menjilat, jilat sejilat-jilatnya. Tapi satu saya ingatkan, jangan pernah membawa suku, jangan pernah membawa instansi, karena kita di sini saling membantu ya. Kamu nggak bisa membantu, minimal diam aja. Oke? Tanya sama presiden, Pak, kenapa Bapak datang ke Aceh 3 kali? Kok ke daerah saya di Jember nggak didatengin, Lumajang nggak didatengin? Itu yang seharusnya dilakukan, bukan bilang untuk orang Aceh, Kak. Kakak ini umur udah dewasa banget padahal ya, seharusnya tahu itu masalah siapa. Maka kalau bilang untuk orang Aceh berisik, di bagian mana Kak yang berisik? Kalau Kakak cuman modal main-main sosial media, itu kalimat yang sangat tidak pantas untuk diucapkan oleh seseorang yang sudah punya nama di Indonesia. Bahkan kalimat dia sendiri yang bilang kita jangan jadi pemecah belah. Nah, itu seharusnya yang Kakak lakukan. Kakak bahkan sekarang sudah menjadi pemecah belah. Nggak sadar kan? Guys, balik lagi bersama saya tentunya Oki Kelvin. Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait Dewi Persik ya. Nah, yang terkait banjir Aceh gitu ya. Nah, ini kita seperti apa, ada beberapa komentar juga dari Dewi Persik. Kira-kira infonya seperti apa? Kita reaction ya seperti biasa, atau kita komentari setiap videonya. Buat kalian baru mampir, jangan lupa bantu subscribe Uki Kelvin supaya apa? Supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya guys ya. Yuk langsung kita simak bareng-bareng infonya, dan yang sudah subscribe aku ucapin terima kasih ya. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar guys. Yuk langsung kita simak bareng-bareng videonya. Kalau misalkan Mbak jadi duyung kan jadi kayak dugong gitu. Kayak jadi dugong. ya minimal
Mbak DP yang mulia, mohon maaf ya, saya bukan bela-belain Cutbul karena saya orang Aceh, bukan gitu ya. Bahkan saya nggak ada hubungan nih sama Kak Cutbul itu. Tapi saya cuma menilai gitu. Bukan karena membela dia orang Aceh, enggak. Dia berkomentari video Mbak tentang omongan Mbak di live yang di-record orang gitu. Pada dasarnya dia komentarnya itu yang dikomen sama dia itu sama kayak saya juga. Pada intinya itu keomongan Mbak yang membanding-bandingkan soal banjir gitu. Pada intinya tuh komenan kami ini sama berdua Mbak gitu. Saya bukan ngebelain Kak Cutbul nih. Saya juga nggak kenal sama Kak Cutbul. Saya cuma tahu dia konten kreator. Selebihnya saya nggak tahu gitu. Karena memang saya nggak punya hubungan saudara gitu. Cuman menurut saya Mbak ini aneh gitu ya. Lucu dari dia komen masalah banjir, terus kita memberi reaksi atas komentar dia gitu kan. Kita klarifikasi nih kalau bahwasannya Aceh ini begini. Dia nggak terima. Dia malah menyerang, ngatain Kak Cutbul itu dugong. Kan lucu kan? Ngapain Mbak ngatain ke pribadinya Mbak Kak Cutbul itu Mbak? Mohon maaf nih Mbak, kenapa Mbak harus ngata-ngatain begitu? Gitu. Ngapain Mbak ngata-ngatain dia, sedangkan aku lihat VT-nya Kak Cutbul itu nggak ada menyerang ke ranah pribadinya Mbak gitu loh. Nggak ada ngatain Mbaknya kayak yang gimana-gimana, nggak ada. Dia cuma bahas pada konten gitu. Masalah 1.500 liter itu ya memang Mbaknya ngomong minum air sehari 1.500 liter ya kan, emang benar Mbak ngomongnya begitu. Itu nggak salah menurutku Mbak, karena emang benar nyatanya Mbak minum air itu. Kok Mbak tersinggung gara-gara omongan Mbak sendiri yang salah? Terus malah lari baca dulu komentarnya. Kita nggak perlu baca komentar Mbak, kita kan mendengar nih Mbak bikin video, Mbak ngomong di streaming, terus orang nge-record. Setelah di-record kita melihat, terus kita memberi reaksi ya. Kita pada topiknya aja, ngapain suruh baca-baca komentar? Kalau mau baca komentar satu Indonesia ini kita pusing baca semuanya Mbak. Harusnya beri contoh yang baik untuk masyarakat gitu ya kan. Beri contoh yang bagus untuk idola-idola Mbak. Jangan Mbak udah buat salah dikomentari malah lari ke ranah pribadi orang, ngatain fisik orang. Itu Mbak, itu namanya Mbak body shaming loh Mbak, ngata-ngatain dia. Berarti kalau Mbak ngatain Kak Cutbul itu dugong, saya dugong juga dong yang komen Mbak ini gitu. Karena saya juga besar juga nih Pak gitu. Jadi tersinggung nih kita dikata-katain dugong. Lucu, aneh gitu. Mbak terlalu suka banget ngikut campur urusan orang, terlalu menuai komentar yang nggak penting. Artis lain Mbak, artis lain tuh turun ke Aceh itu membantu ya. Artis lain tuh turun ke Aceh membantu, bukan komentar. Mbak enggak, udah nggak ngebantu, komentar lagi. Ngapain Mbak sih ngurus-ngurusin itu? Mending udah bener Mbak joget-joget gergaji aja Mbak, joget-joget gergaji gitu aja, nggak usah ngurus-ngurusin Aceh lah. Kita nggak butuh diurus sama Mbak, tau nggak? Waduh. Kenapa video DP cuma diambil sepotong Mbak? Mas, aku bukan mengambil sepotong videonya ya, aku hanya mempermasalahin satu aja perkataan dia. Perkataan dia adalah membandingkan banjir Aceh dan Lumajang gitu, ngatain orang Aceh berisik. Itu aja yang aku bahas. Itu yang masalah video lain yang dipotong-potong aku nggak tahu isi video itu apa. Yang aku permasalahkan adalah beberapa kata dia di awal. Ia mempermasalahkan presiden datang 3 kali kata dia, terus Lumajang banjir gimana aja nggak berisik gitu, masih bersyukur kalian didatangin Bapak Presiden 3 kali gitu-gitulah. Itu menurutku aku nggak perlu tahu sampai sejauh mana. Yang aku permasalahkan adalah kata-kata Aceh ini berisik. Dia membandingkan banjir Lumajang dan banjir Jawa dan Aceh. Itu aja yang aku permasalahin. Jadi aku nggak perlu bikin video dia sepanjang mungkin, nggak perlu. Pada intinya yang aku permasalahkan ada beberapa kata itu aja. Aku butuh klarifikasi gitu. Jadi aku menjelaskan kenapa orang Aceh seberisik itu Mbak. Gitu aja sih. Enggak apa-apa Mbak DP, enggak masalah aku jadi dugong, setidaknya aku bisa memanusiakan manusia. Daripada kamu ya, yang udah langsing, cantik, segala macam sempurna ya, kamu yang paling sempurna di dunia ini, tapi tidak bisa memanusiakan manusia. Apa gunanya kecantikan kamu? Gak ada guna melebihi daripada ya. Jadi terusnya ya. Jadi kalau seandainya kamu bermasalah dengan netizen kamu, followers kamu, atau komentar-komentar yang ada di live kamu, itu urusan kamu. Tapi kamu jangan pernah membawa-bawa suku dan jangan membanding-bandingkan bencana ini dengan bencana di sana. Aneh. Orang kayak gini ya guys ya, dia tuh udah salah malah membuat body shaming terhadap orang lain, seolah-olah dia tuh paling sempurna di muka bumi ini. Mbak, mati tetap dimakan ulat, lu mati tetap di bawah tanah ya, nggak mungkin lu mati di atas awan, enggak, tetap aja lu mati dimakan tanah. Jadi jangan asih body shaming seolah-olah kau paling sempurna. Enggak Mbak, enggak. Jadi biasa aja. Mungkin sampai sini aja story aku ya. Tuh, itu dia guys ya. Menurut pendapat kalian sendiri gimana nih terkait konflik antara
Cutbul ya, Kutbul sama Dewi Persik ini. Mungkin kalian punya komentar atau reaksi, bisa tulis di kolom komentar. Kalian tim mana nih antara Dewi Persik dan ibu-ibu ini ya? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir. Tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian yang sudah subscribe channel Oki Kevin. Mudah-mudahan rezekinya selalu lancar dan dipermudahkan urusan segalanya pokoknya Maya. Dan see you guys.